Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Ya. Ayat firman Tuhan ini berkata, Filipi pasal 2, ya, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Kalau di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, pagi hari ini kita sudah selamat. Kita sudah selamat. Kenapa kita selamat? Kenapa kita selamat? Karena Yesus telah tebus kita. Tapi firman Tuhan ini berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara-saudara, kita belum tamat, iya kan? Kita belum tamat. Jadi sebelum kita sampai ke tujuan, kita harus kerjakan keselamatan. Maksudnya tunjukkan bahwa kita orang percaya. Itu. Bukan bisa kita bilang aku udah selamat. Aku udah selamat. Perbuatan kita tidak memuliakan Tuhan. Perbuatan kita tidak seperti yang Tuhan mau. Lasah. Lalakau, lasah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, ya, barang siapa yang percaya. Ayo coba kita baca ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar, sama-sama kita semua. Karena begitu besar. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, selamatkah? Kusunggun kamu coba. Selamatkah kalau tidak percaya? Tidak, binasa. Aku percaya, kita bilang, enggak kita lakukan firman Tuhan, binasa. Saudara, kita pikir, Tuhan baik, Tuhan mengasihi aku, biarlah aku hidup sesuka-sukaku. Lalakau. Karena dikatakan, saudara-saudara, Tuhan cari anak-anak Tuhan yang sejati, yang tulus, yang melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Enggak banyaknya Tuhan cari, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Saudara, coba kalau kita baca, kalau kita lihat ya, bagaimana pengorbanan Yesus untuk kita. Itu perjuangan yang luar biasa loh. Perjuangan yang luar biasa. Coba kalau kita baca
Dalam Lukas 22 ayat 44. Itu cinta Yesus yang sejati kepada kita, ya. Cintanya, kasihnya, perjuangannya untuk kita selamat. Lukas 22 ayat 44. Ini pengalaman Yesus waktu di Getsemane. Kita sama-sama lagi baca. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang tertetes ke tanah. Ini pengalaman Yesus. Ini pengalaman Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia ketakutan loh. Yesus ketakutan. Yesus ketakutan. Dan ia dikatakan. Karena sebelum ayat ini dia bawa murid-muridnya, ya. Dia bawa murid-muridnya ke bukit Getsemane. Ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Karena aku mau disalibkan, karena saya mau diserahkan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus bilang, kalian di sini ya, aku ke sana. Sepelemparan batu katanya jauhnya. Jadi Yesus dia pergi sendirian berdoa. Dia tinggalkan murid-muridnya. Dia suruh berdoa. Tapi waktu dia sendirian itu dia takut. Dia sangat takut. Ya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh ia berdoa. Yesus ketakutan, ngeri. Tapi semakin dia sungguh-sungguh berdoa. Waktu dia pulang, dia lihat lagi, dia dapati lagi murid-muridnya sedang tertidur. Bagaimana perasaan? Kalau saudara begitu. Tapi itu semua Yesus kerjakan supaya saya dan saudara selamat. Tapi kalau kita tidak renungkan kasih Tuhan itu, memang kita tidak sayang sama Tuhan. Kalau kita dia teita pelang kekelengan Tuhan, memang kita tidak sayang sama Tuhan. Suka-suka kita hidup. Orang yang suka-sukanya hidup. Orang yang ate-ate na saja ngeluh. Lai gejap kena kekelengan Tuhan. Tuhu talang. Tuhu. Lah gejap kena kekelengan Tuhan. Lah dia taina pe pengorbanan Yesus. Ataya taina saja ngeluh. Saudara-saudara, hari ini biar kita memperdiateikan. Ukuri bagus-bagus kata di bate. Ukuri bagus-bagus kata di bate. Ukuri kekelengan Tuhan yang bagus-bagus. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2, ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah diberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kecuali. Ada kan kata kecuali? Itulah yang saya baca dalam bahasa Karoena. Palalakin dia teindu. Lau kurindu bagus. Ay sia-sia. Lalit guna naman bandu. Kira-kira bagai ya. Lalit guna naman bandu.
kasih Tuhan adilah bau yukurindu, adilah bau ilakukan du. Lalit ertine, erbancakam binasa ngenca. Itu sebabnya pagi hari ini saudara-saudara, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Asal kamu teguh berpegang. Teguhkan berpegang. Ya, teguh berpegang. Kita sudah terima Yesus. Kita sudah tahu Yesus mati untuk kita. Kita harus teguh berdiri, ya. Kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Teguh berpegang pada Yesus. La goyah, la bimbang, la adinaruh penyakit kiam kudukun. Enggak yang gitu. Berpegang teguh. Berpegang teguh padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sia-sia saja kamu menjadi percaya. Sia-sia, percaya, lalit buahna. Sia-sia. Sia-sia. Kalau kita dengar firman Tuhan, ya, mari jadikan hati kita dengan sungguh-sungguhlah. Saudara bisa lihat tanah yang dicangkol dengan tanah yang ada di atas besi. Ada tanah di atas besi. Ini mungkin besi, taruh di sini tanah. Bisa enggak turah bibit? Bisa enggak turah bibit di atas besi itu ada tanahnya? Bisa. Tapi sampaikah berbuah? Hanya kalau sudah tumbuh hijau sebentar, datang matahari, layu. Iya kan? Yang Tuhan cari bukan begitu. Yang berbuah. Ya, kalau kita tanam sayur di tanah, kita cangkol, kita pupuki. Kentanglah umpamanya, tomat. Kita urus itu baru berbuah, iya kan? Demikian rohani kita. Kalau kamu terima firman Tuhan, ya udah, kayak firman Tuhan, kalau ku ingat. Apa tadi firman Tuhan? Apa ya? Saudara-saudara, lakin dia teindu dina bahasa Karondai. Lakin dia teindu, lakin ukurindu bagas. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita terima, mari renungkan, lakukan. Memang payah. Jangan dulu saudara, saya pun hamba Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak ada nanamnya firman Tuhan itu, nggak ada rasanya, nggak ada. Tapi itu mesti kerjasama. Kita pun sungguh-sungguh. Roh Allah bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya baca satu catatan, dia katakan gini, orang yang santai membinasakan dirinya sendiri. Orang yang santai. Gua kandu orang yang santai. Orang yang santai membinasakan dirinya sendiri. Maksudnya santai dalam Tuhan, ya. Jangan pula nanti kamu gak pernah lagi santai di rumah.
Orang yang santai. Orang yang santai, lagi orang santai kira-kira ingat nadahinan talang. Hah? Lang. Ya orang yang santai, lanai ingat nadahinna. Tapi di hadapan Tuhan, kalau orang yang santai, lah dia teina kai bebas pekerjaan Tuhan, membinasakan. Ya, orang yang santai membinasakan dirinya sendiri. Ngeri loh. Kalau kita nggak ada berbuat apa-apa untuk Tuhan, kita membinasakan diri kita sendiri. Ya, itu kata-katanya itu tante. Kata-kata mutiaranya itu tante. Kita lihat contohnya ya. Esau. Kan udah dibilang, dia anak sulung. Tapi gara-gara kacang merah, gara-gara kolak mungkin ya, makanan apa yang enak kira-kira? Semangkok. Kasihkanlah aku kacang itu, hak kesulunganku kuberikan padamu. Yang kubuat-buatnya cerita ini, bagaimana keadaannya Esau? Dia sebenarnya anak sulung. Anugerah Tuhan ada pada dia. Siapa kini yang buat dia anak sulung? Tuhan kan. Tapi la akapna meherga gara-gara kacang merah, gara-gara makanan. Hidupnya jadi hamba terus. Lalap dia jadi hamba. Binasa kan? Ya. Orang yang santai membinasakan dirinya sendiri. Silai hargaina Tuhan, silai hargaina dirina, si engkau iselamatkan Tuhan, binasa sendiri. Ya, binasa sendiri. Perbahanenna ia binasa. Perbuatanna erbahan ia binasa. Saudara-saudara, orang ini lagi satu kata-kata ya, dia katakan orang yang hidup suka-sukanya saja mencelakakan dirinya. Ate-ate nang geluh mencelakakan dirinya. Git kam celaka? Git kam celaka? Ula ate-ate itu saja ngeluh. Cikep barat teman. Ula tete itu saja ngeluh. Baka andu sikap bagai bandu, baka andu sikap bagai bandu. Mencelakakan diri sendiri. Ya. Tuhan bilang sama istri Lot, padahal udah dia nampak itu bahaya, udah dia nampak belerang datang, lari, kata malaikat itu, lari dia, tapi di tengah jalan, bagaimana nih rumahku tadi, putar, jadi apa dia? Jadi tiang garam. Mencelakakan diri sendiri. Saudara-saudaraku, biarlah di akhir zaman ini, di masa kita hidup ini, hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Amin. Gak ada yang lebih aman, hidup di dalam jalan Tuhan. Kalau tidak di jalan Tuhan, binasa. Capek sendiri ya. Saudara,
Ini satu anak muda ya. Kita lihat, kita baca dulu apa satu, Hosea pasal 4 ayat 6 ya. Hosea pasal 4 ayat 6. Ayat ini saudara-saudaraku, Hosea pasal 4 ayat 6. Kita baca bersama ya. 2, 3. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena karena nggak mengerti. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Saudara-saudara, banyak kali memang karena kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak ukuri bagus. Karena kita tidak renungkan. Karena kita tidak hayati. Karena kita tidak lakukan, jadi kita tidak tahu. Gak usah banyak kamu tahu firman Tuhan. Yang kamu tahu itu saja lakukan, dah cukup. Kalau enggak kita lakukan yang kita tahu itu, sama seperti umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak. Otomatis itu saudara-saudara. Kalau kita tidak renungkan, kalau kita tidak lakukan, berarti kita tolak. Kita tolak. Iya, jadi kalau kita tolak, apa kita menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, kita mengenal Tuhan saat kita melakukan firman Tuhan. Saat kita renungkan, saat kita ukuri bagus-bagus. Ukuri bagus-bagus. Ukuri bagus-bagus kekelengan Tuhan ini. Ukuri. Jadi kita jadi tambah pengertian kita, jadi tambah pengertian kita, jadi tambah pengertian kita. Dalam Matius pasal 19 ada di situ anak muda ya. Matius 19 ayat 20 sampai 22, anak muda ya. Anak muda yang kaya ya. Anak muda ini dia melakukan firman Tuhan. Tapi dia mau menjadi sempurna. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Dia tanya Yesus. Semuanya, menghormati orang tua sudah kulakukan. Ya? Anak muda itu mau sempurna. Kita yang hadir mau sempurna? Mau sempurna? Tuhan bilang sama anak muda itu, jual hartamu. Dia orang kaya. Saudara-saudara, maksudnya sebenarnya bukan begitu. Bukan jual itu kasih orang miskin. Maksud Tuhan sebenarnya bukan itu, saudara-saudara. Tapi karena anak muda ini kaya, sayang dia rasa. Akhirnya dia pulang dengan sedih. Tuhan rindu saudara-saudaraku, kita yang hadir ini, kalaupun memiliki harta yang banyak, kalaupun kita memiliki ladang yang luas, enggak labo je lalap ukurta, Tuhan mau.
Bukan di situ selalu hati kita. Tapi Tuhan rindu supaya Dia yang utama. Lebih dari harta tae, syukuri Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang membuat sempurna. Ya, lah kita pusatkan ku harta tae. Lah kita pusatkan ku hartata. Lah kita jadi hamba hartata. Melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu yang lebih mulia. Saudara-saudara, kita tiap-tiap hari diuji loh. Kita tiap-tiap hari diuji. Kita tiap-tiap hari diuji, diproses. Tergantung pilihan kita. Tergantung pilihan kita. Kalau kita memilih yang berkenan kepada Tuhan, hati kita diberkati. Hidup kita diberkati. Jangan saudara pikir hidup itu diberkati, saudara punya uang banyak. Enggak itu maksudnya. Tapi ada damai sejahtera. Ada sukacita. Saudara-saudara, sekali lagi ya. Kalau saudara, ya ini bapak-bapak. Kalau saudara sudah ditetapkan menjadi bapak, siapa yang pilih saudara menjadi bapak-bapak? Isai. Hah? Isai milih kamu jadi bapak-bapak. Tuhan pilih hendu sendiri. Kalau sudah jadi bapak, jadilah bapak yang baik. Jangan asal jadi bapak-bapak, jadi bapak atai-ataina. Jangan. Celaka. Siapa yang jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Kita tiap-tiap hari ya diuji. Tiap-tiap hari kita diuji. Tiap-tiap hari. Anak-anak. Ya, anak-anak, lakukanlah yang baik. Apapun yang kita buat, itu Tuhan lihat loh. Tuhan lihat. Tapi kalau kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan, hidup kita ini semakin dibaharui. Semakin dibaharui. Ya. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengerti Tuhan. Saudara, kalau kita ingat Adam dan Hawa. Tahu cerita Adam dan Hawa? Anak sekolah minggu kakin kita sekali-sekali. Tahu cerita Adam dan Hawa? Di mana dia ditempatkan Tuhan? Di Eden. Apa Tuhan bilang sama Adam? Hah? Ya ampun lah, Kak Kari menang cece. Apa yang Tuhan bilang? Iya, jangan makan buah. Tapi semua boleh dimakan. Semua boleh dimakan, tapi hanya buah pohon yang di tengah taman itu tidak boleh dimakan. Kira-kira Adam dan Hawa taat enggak? Kemana dia dibuang? Diusir dari Taman Eden. Enggak ada lagi. Padahal ya rencana Tuhan, Adam itu, bayangin, binatang pun dianya yang perintahkan. Dia yang bikin namanya. Ate-ate nange. Ya kan suka-sukanya di Eden itu. Hanya satu, jangan makan buah itu. Banyak lagi yang mau dimakan. Banyak yang dimakan.
Tapi karena dilarang itu suka kali dia. Saudara-saudaraku, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, biar kita hidup di dunia ini penuh dengan rasa aman, sejahtera. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Kutanya dulu mama, anak andu sebelum lahir, suruh darami popok. Sediakan jauh sebelum engkau sediakan. Itu namanya orang tua yang bertanggung jawab. Tuhan kita lebih dari itu. Ya, Tuhan itu dia sediakan taman Eden untuk Adam. Makan semua, buat namanya binatang-binatang ini. Ya, buat namanya binatang ini. Tapi satu ini jangan ya. Satu ini jangan ya. Saudara-saudaraku, iblis selalu menggoda kita. Yang satu itu, yang satu itu, yang satu itu. Kurasa tahu saudara, apa yang membuat saudara jatuh? Tahu enggak? Sadar enggak? Apa yang membuat saudara pisah hubungan dengan Tuhan? Saya rasa tahu kita semua. Kadang-kadanglah kebencian, kadang-kadanglah sakit hati, kadang-kadang kata orang. Pikirkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, ya. Seperti air satu gelas, ya. Air di dalam gelas. Air di dalam gelas cuman separuh airnya. Tapi kalau kita berkata selalu air pun tidak ada, air pun gak penuh, gelas itu pun gak penuh, ya capek. Tapi coba kalau kita berpikir, air yang setengah ini waktu haus aku minum, aku tidak haus lagi. Mengerti maksud saya? Jangan yang salah itu terus dilihat. Lihat yang baik. Lihat yang baik. Kalau diuji, saudara-saudara, kalau kita diuji, menandakan kita sejati menang di ujian. Amin. Amin. Menang di ujian itu namanya sejati. Mederu dan pas kebaktian Komsel. Lalit payung tante. Ise ya. Di mana kita itu? Di mana kesetiaan kita itu? Kalau nggak ada payung, cari plastik. Itu namanya cinta. Oke. Jangan alasan. Kalau cinta, KIP lakukan. Mari kita mau menjadi anak Tuhan yang sejati. Kekristenan kita diuji terus itu, saudara-saudara. Kekristenan kita itu, Kristen apa artinya? Pengikut Yesus, ya. Kristen pengikut Yesus. Kristen lead perubahan. Lead perubahan. Cukup kabar teman doi. Lead perubahan sobat. Nih. Lead perubahan.
Lead perubahan. Lagel-gel. Lagel-gel. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.